Oke, jadi ini adalah Legion Pro 5i yang mengubah mindset saya tentang mending rakit PC. kalau dulu ungkapan mending rakit PC kayak emang ya masih relate aja. Tapi sekarang dengan kebanyakan laptop gaming yang udah kenceng-kenceng, kalau buat saya pribadi, saya pilih mending laptop gaming. Karena kalau kalian lihat tabel ngerakit PC ini, harganya itu udah nggak beda jauh, secara performa juga hampir sama. Dan kalau dari sisi portabilitas, jelas sih Lenovo Legion Pro 5i ini unggul jauh. Selain portabilitas, juga banyak aspek yang menurut saya mending laptop gaming. Jadi langsung kita mulai aja review dari Lenovo Legion Pro 5i. Legion adalah kasta tertinggi laptop gamingnya Lenovo yang terkenal dengan laptop gaming yang terlihat simple dan dengan spesifikasi yang tentu karena dia kelas atas, jadi gaming banget, kenceng banget. Dari sisi desain masih sama seperti sebelumnya dari tahun 2018, masih mirip-mirip desainnya dan ini adalah bukti bahwa orang suka desain yang kalem seperti ini. Cuman menurut saya ada desain Lenovo yang masih feel ya di tahun 2017 di seri Y520 dan juga Y570 itu sorry ya Lenovo ya, agak norak. Tapi yang sekarang udah beda banget, udah ngikutin tren di mana laptop gaming itu nggak terlalu norak. Untuk cover displaynya dia menggunakan bahan CNC aluminium, sedangkan sasis dan lainnya menggunakan bahan ABS yang cukup solid dan juga nggak kerasa ringkih sama sekali. Untuk bobot memang nggak bisa dibilang ringan karena bobotnya itu 2,55 kg kalau tanpa cas dan tebalnya ketika ditutup itu 2,25 cm. Berat memang ya, tapi sebanding dengan performanya yang nanti kita bahas. Sekarang kita bahas engselnya dulu ya, karena engselnya sekarang udah enak, udah bisa dibuka dengan satu tangan dan dia juga udah punya fitur 180 degree lay, jadi enak kalau digunakan untuk presentasi. Kalau untuk keyboard masih sama karena bukan seri Legion paling atas ya, di atasnya lagi itu ada Legion Pro 7i. Jadi yang seri ini lightingnya itu masih menggunakan 4 zona RGB, belum per key RGB, tapi untuk feel ngetiknya udah ciri khas Legion dengan Lenovo True Strike Keyboard. Travel distance-nya di 1,5 mm, feel actuation-nya udah pas saja, dan kalau kalian ngikutin channelnya DKID, saya selalu bilang kalau saya suka banget sama keyboardnya Lenovo. Dan di Legion ini, feel-nya itu udah lebih enak lagi. Ngomongin enak, layarnya juga udah enak. Jadi dimensinya dia 16 inch. Kenapa 16 inch? Karena aspek rasionya dia ambil aspek rasio yang dijuluki dengan golden ratio, 16:10. Dimana aspek rasio ini emang lagi ngetrend. Resolusinya ada di QHD 2560x1600, brightness-nya up to 500 nits. Terang ya, biasanya laptop gaming itu 300 atau 400 nits. Ini dikasih 500 nits. Refresh rate-nya yang kalau kita beli monitor untuk ngerakit PC, di refresh rate ini lumayan mahal. Refresh rate-nya 240 Hz. Dan kalau untuk LR gambutnya sih Lenovo klaim 100 sRGB, tapi ketika kita tes pakai device kita dia ada di 99%. Ya selisih 1% aja sih, nggak masalah. Terus layarnya ini juga udah certified display HDR 400, dia juga udah ada Dolby Vision, G-Sync, dan juga ada low blue light filter. Istilahnya layarnya ini paket lengkap lah. Kalau kalian main game refreshnya bisa kenceng, kalau kalian entertainment ada Dolby Vision, kalau kalian editing dia 99% sRGB. Paket lengkap. Terus kalau kalian cuma pengen browsing-browsing aja biar baterainya nggak terlalu boros, ubah aja ke 60 Hz dengan cara tekan FN+R atau bisa lewat Lenovo Vintage-nya langsung. Dari sisi konektivitas dia juga nggak ada jebakan karena untuk konektivitas wireless-nya dia udah pakai Wi-Fi yang terbaru yang ada di mobile yaitu Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 6.1. Untuk I/O port-nya saya suka sih ya karena kebanyakan dia ada di belakang. Dengan di belakang itu ada LAN port, ada USB 3.2 Gen 2 yang support power delivery 140 watt, terus ada HDMI 2.1, ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan ada input power. Sebelah kiri masih ada tapi nggak banyak, ada USB A 3.2 dan USB Type-C 3.2 yang bisa digunakan sebagai DisplayPort. Di sebelah kanan ada audio jack dan ada USB Type-A lagi. Sayangnya untuk portnya ini masih ada ya sedikit jebakannya lah ya, karena dia nggak ada SD card reader. Itu adalah port yang saya suka karena saya sering banget mindahin file dari kamera ke laptop untuk edit. Dan sayangnya lagi untuk USB Type-C-nya ini belum support sama Intel Thunderbolt ya. Wah sayang banget. Harusnya walaupun bukan kasta teratas, bukan seri 7i, dikasih aja lah. Satu aja cukup. Tapi hal sepele yang saya suka, kebanyakan portnya ini di belakang. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja, kabel manajemennya itu bisa lebih rapi. Wah, semoga brand lain juga ngikutin ini lah, karena kayak lebih enak aja kabel manajemennya. Tadi di intro saya bilang kalau performanya ini mirip-mirip sama PC di kelas harga yang sama. Emang spesifikasinya kayak apa sih? Jadi untuk prosesornya, dia pakai prosesor Intel Core i7 13700H
X ya. Prosesor yang high performance dan ekstrim. Jadi dia bisa di overclock dengan Intel XTU. Untuk grafik cardnya dia pakai Nvidia RTX 4070 8GB laptop GPU GDDR6 dengan TGP-nya itu 140 W. Jadi bukan yang Max-Q. Untuk memori RAM-nya kapasitasnya udah gede, 32GB DDR5 5600 MHz. Cuman jangan bingung kalau misalkan nanti kalian ketika cek Touch Manager kenapa kok cuma 4800 MHz? Karena memang kadang Touch Manager itu kayak agak ngaco ya. Jadi kalau kalian mau cek speed benernya kayak gimana, bisa bongkar laptopnya dulu. Di situ pasti ada tulisannya 5600 MHz dan ini saya udah validasi pakai software HW Info dan juga CPU Z. Dan di sini terbacanya juga 5600 MHz. Tapi entah kenapa di Touch Manager 4800 MHz. Untuk storage kapasitasnya juga udah gede, 1 TB NVMe Gen 4 6500 Mbps dan suatu saat kalau misalkan kalian ngerasa 1 TB itu kurang, kalian masih bisa upgrade lagi. Dan menurut saya juga bakal kurang sih ya karena game AAA sekarang size-nya itu udah minta ampun gedenya. Di PC itu kan ada liquid cooling, di laptop juga tentu ada ya. Jadi untuk sistem coolingnya, Lenovo menyebut sistem coolingnya dengan CoolForm 5.0 yang dia udah menggunakan liquid metal. Dan coolingnya ini bagus sih. Karena ketika kita running Cinebench R15 sebanyak 10 kali, performanya itu nggak ada throttling ya. Jadi pertama kita pakai skenario rata kanan, mode thermalnya itu ekstrim, laptopnya kondisi dicas, multicore-nya 10 kali dia dapat stabil itu di kisaran 3000 poin, single core-nya ada di 267 poin. Kalau kita cabut casnya dan modenya ada di balance, memang ada penurunan performa. Dengan multicore-nya itu stabil di kisaran 1300 poin, single core-nya 148 poin. Wah, turunnya lumayan jauh ya. Dan untuk suhu temperaturnya, ketika skenario mode rata kanan tadi, Cinebench R15 dia memang loncat-loncat di 95 derajat Celcius, tapi diimbangi dengan CPU package power yang gede juga, 140 watt lebih. Terus kalau kita pakai mode balance tadi, temperaturnya cuma ada di 51 derajat Celcius, powernya cuma ada di kisaran 38 watt. Kalau suhu Cinebench skenario rata kanan tadi emang ya biasa lah ya kalau di atas 90 derajat Celcius, tapi kenapa tadi saya bilang sistem coolingnya bagus? Karena ketika kita stress test di 3D Mark Time Spy stress test, jadi kita loop 20 kali, dia lolos dengan tingkat stability-nya itu hampir sempurna. Ada di skor 99,8%. Kalau untuk 4070-nya, skor 5 stack dia dapat 26.526, time spy-nya ada di 12.716. Kita lanjut ke tes editing Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu yang kenceng banget. 2 menit 24 detik aja. Kalau kalian pengen gunain laptop ini untuk rendering 3D, dia juga kenceng. Kalau untuk CPU rendernya sih standar ya, dia cuman bisa render di 5 menit 2 detik dengan template BMW. Tapi kalau kita pakai GPU rendernya, dia mampu merender dengan durasi waktu hanya 39 detik. Di Adobe Premiere Pro tadi dia juga cuman butuh power sekitar 23 watt aja dengan suhu temperaturnya ada di 50-an derajat Celcius. Begitu juga di Blender, baik CPU atau GPU, suhu temperaturnya itu aman di angka 50-an derajat Celcius. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk gaming? Kita coba dulu di game Valorant ya, karena layarnya kan 240 Hz, jadi kita harus cari game yang juga udah support dengan 240 FPS, apalagi kalau nggak Valorant. Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya QHD, grafiknya high. Untuk average FPS-nya dia dapat 324 FPS, jadi udah lebih dari apa yang ditawarkan sama refresh rate layarnya. Tapi kalau kita gunakan untuk game AAA, contohnya Watch Dogs ya, kita coba resolusi bawaan juga very high, terus DLSS-nya ada di quality, ray tracing-nya ada di high, dia dapat average FPS itu 68, masih enak untuk dimainkan, maksimum FPS-nya bisa 116, drop FPS-nya ada di 40-an FPS, jadi masih aman juga. Cyberpunk dengan resolusi yang sama, grafiknya high, DLSS-nya quality, ray tracing-nya ada di medium, average FPS-nya dapat sekitar 66 FPS, maksimumnya 83 FPS, drop FPS terendahnya ada di 52 FPS. Lanjut ke game Assassin's Valhalla, resolusi QHD, grafiknya ultra high juga, average FPS dia dapat 88 FPS, maksimum FPS-nya di 112 FPS. Untuk suhu temperaturnya, kalau di game Valorant dia spike pertama kali di 80-an derajat Celcius, terus stabilnya di kisaran 75 derajat Celcius. CPU package powernya di 85 watt, GPU-nya juga masih aman ya di sekitar 70 derajat Celcius. Untuk game Assassin's Valhalla dia stabilnya di 90 derajat Celcius, powernya itu dia minta sekitar 88 watt, GPU temperaturnya 90 derajat Celcius. Di game Watch Dogs juga mirip-mirip sama Valhalla, 90 derajat Celcius, CPU package powernya di atas 100 watt, tapi kalau kalian lihat di sini walaupun suhu temperaturnya itu di atas 90, tapi dia nggak pernah throttle. Jadi performanya ketika in-game kenceng tapi stabil, nggak pernah drop FPS yang signifikan. BTW semua pengujian kita tadi itu pakai pengujian rata kanan ya, dimana kalian bisa akses Lenovo Vintage-nya, cuman kalau kalian males kalian bisa akses lewat tombol shortcut aja dengan Fn plus Q. Jadi ada quiet untuk mode battery saver,
Terus ada mode ekstrim yang kita pakai tadi, dan sekarang di mode balance-nya ada fitur untuk Lenovo AI Engine Plus, di mana dia akan menyesuaikan dengan game atau aplikasi yang kita gunakan. Mulai dari hardware, software, firmware, semua itu akan disesuaikan dengan tingkat load aplikasi atau game yang kita mainkan. Di Lenovo Vintage ini kita juga bisa atur GPU mode-nya, bisa hybrid untuk auto menyesuaikan antara IGP dan juga discrete GPU mana yang lebih kepake biar baterainya lebih awet. Tapi saran saya sih kalau kalian pengen dapat performa lebih ya di lock di discrete GPU-nya aja biar performanya itu kenceng terus. Tapi disclaimer harus pakai adapter ya kalau kalian pengen dapat performa yang benar-benar optimal. Ngomongin baterai tadi berarti kita sekarang lanjut ke baterai ya. Untuk kapasitasnya dia 80 Wh. Secara angka memang gede tapi karena dia memang haus akan daya si prosesor dan juga GPU-nya ini, jadi untuk daya tahan baterainya standarnya laptop gaming. Ketika saya coba untuk main Cyberpunk sekitar 2 jam 50 menit dia udah kurang 10% dari 100%. Kalau untuk waktu pengecasannya dengan Lenovo Vintage rapid charge-nya dia emang kenceng. Kita cas dalam waktu 30 menit dia udah dapat sekitar 70%. Tapi jangan terlalu sering pakai rapid charge ini karena nanti umur baterainya akan cepet aus. Fitur-fitur lain untuk audionya udah pakai Nahimic dan ada software Nahimicnya juga yang ada sound profile. Di situ kita bisa pilih kayak mode gaming, musik, movie, entertainment dan lain-lain. Ada e-shutter juga yang tinggal select aja untuk privacy kameranya, dan ya itulah review dari Lenovo Legion 5 Pro i yang harganya sekitar 34 juta rupiah, mirip-mirip sama PC rakitan yang kita simulasikan tadi. Kalau saya pribadi dengan harga segitu mending rakit PC atau mending laptop gaming. Kalau kebutuhan saya ya, saya pilih laptop gaming. Karena saya sering banget mobile, walaupun dia agak berat ya, 2,55 kg tanpa charger, tapi secara performa dia udah mirip-mirip sama PC di kelas harga yang sama. Walaupun nggak sekenceng PC memang, tapi secara portabilitas jelas nggak mungkin kita bawa PC, kita bawa monitor, keyboard, mouse, dan juga perkabelannya kan nggak mungkin. Jadi paling enak ya bawa laptop tinggal tutup, langsung bawa. Terus secara sistem software dan ekosistem dia juga lebih oke dengan Lenovo Vintage karena memang dioptimalkan secara hardware, software, firmware, coolingnya juga adem, ayem, nggak ada masalah. Terus dari sisi after sales juga lebih oke. Kalau misalkan kita ngerakit PC itu kan berbagai brand biasanya, jadi kalau ada komponen yang satu rusak kita harus ke brand mana? Komponen satunya rusak ke brand yang A, satunya rusak ke brand yang B. Kalau laptop, ya after sales-nya di Lenovo aja. Dan ngomongin after sale Lenovo, menurut saya after sale Lenovo itu masih yang terbaik lah ya di Indonesia karena dia yang paling berani. 3 tahun ADP, Accidental Damage Protection. Jadi kalau misalkan ada human error, dia jatuh, kebakar, ataupun konslet, di cover sama Lenovo 100%. Kalian nggak perlu bayar apapun. Dan ngomongin soal support, Lenovo Legion ini juga ada Legion Ultimate Support. Yang ada call center-nya yang aktif 24 jam. Jadi ketika kalian tidur, bangun, telepon, dia selalu ada 24/7. Kalau ada apa-apa laptopnya, tinggal telepon aja sama teknisinya. Dan dia bakalan datang ke rumah kalian. Nggak perlu bawa ke service center. Coba kalau misalkan kalian ngerakit PC, nggak mungkin kalian bisa telepon teknisinya datang. Kalian harus bawa ke sana sama PC-PC-nya yang berat itu. Tapi kalau kita ngomongin kekurangan di konektivitas ya, sayangnya dia nggak ada SD card reader, terus nggak ada Intel Thunderbolt-nya. Padahal Type-C-nya udah lumayan banyak, tapi Intel Thunderbolt-nya nggak support. Harusnya walaupun dia bukan Lenovo paling atas, bukan Lenovo Pro 7i, menurut saya sih masih tetap harus dikasih sih ya. Jadi biar ya branding Legends itu kan udah nggak ada jebakan. Kalau kayak gini kan masih ada yang dikompromi gitu. Jadi sayangnya di situ. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.